Maka pentingnya menahan amarah ketika seseorang menasehati atau menegur orang lain. Biasanya tuh agak susah nahan amarah tuh kalau orang tua marah kepada anak, atasan kepada bawahan, atau misalnya guru kepada murid. Agak susah, kenapa? Karena kita merasa lebih hebat daripada dia. Kita merasa lebih punya kuasa daripada dia. Dari suami kepada istri, biasanya yang marah suami kepada istrinya. Kenapa? Karena merasa bahwa saya ini pimpinan keluarga, saya ini imam, saya ini pengen dihormati, dimuliakan. Maka biasanya susah untuk menahan amarah. Justru itulah yang disebut dengan menahan amarah. Kenapa? Amarah itu adalah ketika darah bergejolak di jantung manusia, lalu dia menahannya agar tidak meluap daripada perkataannya, agar tidak tergambarkan oleh wajahnya, agar tidak tergambarkan oleh matanya. Sehingga mereka mampu untuk menahan diri mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa lagi untuk yang namanya ditarik kembali. Ketika seorang orang tua marah kepada anaknya, berhati-hatilah. Ketika dalam keadaan emosi, bisa saja mengeluarkan kata-kata yang akhirnya diaminkan oleh para malaikat. Misal ada orang tua yang mengatakan anaknya, dasar engkau pemalas. Ada malaikat yang lewat, amin, amin, amin. Bisa jadi malas beneran anaknya. Maka subhanallah, berhati-hatilah menegur ketika dalam keadaan emosi. Kenapa? Karena pada saat itu kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan keluar daripada mulut kita. Maka baginda Nabi SAW pun memberikan solusi. Lalu bagaimana dong ketika seseorang marah? Karena setiap manusia pasti ada rasa marahnya. Ya. Maka Nabi mengingatkan, ketika engkau marah dalam keadaan berjalan atau berdiri, maka duduklah. Ketika engkau dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Jangan kebalik, Son. Biasanya kebalik nih. Anak lagi bikin apa di depan, bikin marah orang tuanya emosi, dari duduk bukan baring, dari duduk apa. Oh iya betul. Maka setannya makin besar gitu kan. Karena dari duduk menuju berdiri, justru kebalik. Dalam keadaan berdiri marah, duduklah. Oh, jadi mungkin meredamnya dengan cara seperti Meredamnya itu ya? seperti itu, dan jangan sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata yang akhirnya disesali. Aduh, gitu. nauzubillah min zalik. Kita udah belajar nih bagaimana cara menegur supaya nggak emosi ya Ustaz Syam ya. Tadi juga Ustaz Maulana ngejelasin sebelum menegur tabayun dulu. Habib ngejelasinnya kalau mau menegur niatnya seperti apa gitu kan. Biar jangan salah sangka gitu ya. Kira-kira apa lagi nih, aku pengen supaya bisa lebih baik lagi sebagai seseorang nih. Ada, tapi jangan di sini sih. Ikut deh. Gimana? Ini deh. Apalagi? Jadi ada rahasianya. Lah, ngapain? Bib, lah ngapain dia ke sana? Jangan-jangan Gini aja deh. Buat semuanya jangan kemana-mana. Ini Ustaz Sam mau ditanya sama Mas Sony malah ke belakang lagi. Jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi kita akan bahas. Nih bagaimana sih adabnya lagi. Mau tahu? Jangan kemana-mana. Tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hei lagi ngapain di situ? Orang jamaah masih.